apa ya, ternyata hiburan tuh bisa sesederhana itu buat saya terutama. Tapi di jalan saya sambil rekam suara, ambil ngobrol sendiri kayak gitu. Itu pertama kali kesenangan sama dunia audio. Saya bukan mengulang kesalahan yang sama ya, tapi pengen merasakan pengalaman yang sama saat jalan kaki jauh. Saya nggak usah sebut deh. Terus sekarang Iya, boleh. dosennya rada-rada punya masalah sih sekarang nih, tapi nggak usah. Tapi dulu dia jadi pembicara dan saya suka gitu. Dosen komunikasi, kacamata nih, rambutnya belah tengah. Oke, selamat malam teman-teman Depok Bercerita. Kembali lagi di podcast Cerita Bareng Aul, tentu dengan kembali lagi dengan gue, Aulani Trisna. Dan tentunya di episode kali ini sangat menarik ya teman-teman. Kita sudah ada narasumber nih untuk bercerita nih teman-teman, yaitu alumni FISIP UI Angkatan 2012, dan beliau ini adalah salah satu tokoh desainer dan juga suka mural nih teman-teman, penggambar mural teman-teman. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya nih Kak? Gimana kabarnya nih Kak? Ya sebenarnya habis isoman tapi sekarang udah lagi perbaikan lah, insya Allah. Pemulihan ya? Ya, Iya. baru kelar 2 hari yang lalu. Gak kelihatan orang sakit nih, kayaknya kan orang ceria banget nih Kak. Senang dong kita bisa ada di Depok Bercerita. Yeay. Asik. Oke. Jilat banget. Oke Kak, boleh nih cerita sedikit nih Kak. Kesibukan saat ini apa nih Kak? Kesibukan saat ini, kalau kerjaan full time sekarang jadi visual designer di sebuah startup di Jakarta Selatan. Tidak usah disebut ya. Oke. Yang dikirain dong sponsor. Terus freelance juga, ngerjain freelance mural sama desain sama editing buat podcast juga gitu. Tapi yang lagi sering sih mural sih belakangan. Yang desain agak kurang banyak. Yang Hobi freelance ya? Iya. Yeah. Itu memang hobi Kak, dari desain. Wah, dibilang hobi enggak juga ya, karena udah jadi kerjaan sebenarnya. Oke. Jadi tapi ya awalnya dari ikutan teman, terus seneng, terus akhirnya bisa jalan sendiri, terus akhirnya bikin tim sendiri kayak gitu sih awalnya ya. Jadi dari hal yang penasaran dicoba, seneng, akhirnya udah bisa jalan sendiri kayak gitu sih. Sama desain juga gitu, awalnya belajar sama temen zaman sekolah ya. Terus lulus masuk kampus, kebetulan di kampus nggak ada jurusan desain, saya bisa desain walaupun sedikit-sedikit, akhirnya diminta tolong bikin apa gimana, akhirnya ya sekarang jadi kerjaan tetap deh. Oke, karena terbiasa juga kali ya Kak dengan teman-teman, terus ya ke bawah juga gitu. Betul. Keren banget. Terus nih, Kak Amar ini asal mana Kak, dan sekarang sudah lama tinggal di Depok? Sudah berapa lama tinggal di Depok? Kalau asli lahir dan mungkin bisa dibilang besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi memang waktu SMP SMA itu saya sekolah pesantren di daerah Kuningan, Jawa Barat. Nah terus udah habis itu kuliah ke Depok, udah dari 2012 sampai sekarang tinggalnya di Depok. Demikianlah. Oh, dia anak pondok ya. Dengan kreativitas ini luar biasa, sudah terlihat nih ya bakat-bakat desainernya dari pondok. Aduh. Enggak, padahal sebenarnya pondok nggak mendukung sebenarnya. Pondok itu sangat terbatas ya. Tapi mungkin pelajaran itu ya. Jadi kreativitas itu timbul dari keterbatasan. Jadi kita suka ngakalin sesuatu yang nggak ada. Kita ngakalin sesuatu yang nggak ada, jadi ada itu, ya itulah mungkin bibit-bibit kreatifnya ya. Nah, kan Kak Amar tuh orang Makassar. Boleh nih Kak bahas sedikit dari Makassar nih, pengen dengar kayak gimana? Apa yang mau dibahas dari Makassar? Sebenarnya saya udah lupa sih, udah lama banget tinggalin Makassar. Oh, gak pulang kampung juga ya? Udah jarang. Saya terakhir pulang itu 2017. Itu waktu mau wisuda. Jadi kayak ada jeda setelah sidang sampai wisuda, terus saya pulang bentar, ya 2 minggu lah, terus balik lagi ke sini. Udah sampai sekarang nggak kesana-sana lagi. Oke. Dan apa sih Kak nih yang menarik dari Depok menurut Kak Amar sebagai anak rantau? Tadi kan sudah lama di Depok nih Kak. Apa ya? Sebenarnya saya baru tahu Depok itu mungkin akhir-akhir SMA sih. Maksudnya waktu itu saya kelas 2 SMA. Terus itu pertama kali ke Jakarta sendiri. Jadi dari pesantren, dari Kuningan. Waktu itu sebenarnya nggak sendiri sih. Waktu itu nganter adik. Jadi ada saya juga di pesantren. Nah dia udah selesai nih sekolahnya, mau pulang kampung. Saya antar sampai bandara. Habis itu saya
Jakarta, ngubungin teman, ada senior di pesantren tapi udah lulus gitu, terus kayak diajak ketemu, rumahnya di Depok, nginep lah itu semalam 2 malam. Oh ini namanya Depok, terus diajak mancing di Danau UI. Serius, itu saya kelas 2 SMA, itu saya mancing di Danau UI tapi nggak kepikiran akan kuliah di situ. Keren banget, keren. Oh ini namanya UI. Nah tapi kesan pertama saya waktu ke UI itu adalah ini mirip sama kampus di Makassar namanya Unhas. Jadi memang daerahnya itu dia area sendiri, di dalamnya banyak danau, hutan kota kayak gitu. Jadi kayak wah ini sebenarnya ini apa ya yang mengingatkan sama kampung halaman, karena dulu rumah saya itu pas seberangnya Unhas. Jadi kalau diibaratin tuh UI itu Unhas, rumah saya itu di Pondok Cina lah. Gitu di seberang Unhas gitu. Iya betul. Jadi kayak dulu tiap pagi tuh kalau libur ya jalan-jalan subuh ke Unhas, main pinggir danau kayak anak-anak bocah-bocah kukusan pada umumnya Suka di pinggir danau gitu ya, mancing-mancing. Waktu di Makassar. Jadi kayak waktu kelas 2 itu saya diajak mancing di danau itu kayak wah ini dulu juga zaman kecil gini nih gitu, bedanya beda kampus aja nih gitu. Itu pertama kali ke UI gitu kelas 2. Terus kedua kali itu kelas 3 waktu ada jadi libur saya lupa libur semester kayaknya. Terus ada teman yang ngajakin. Jadi dia emang teman saya ini tinggal di Depok, di daerah Cipayung. Cipayung. Saya ikut ke dia tuh karena ya saya mau pulang kampung terlalu bentar gitu kan. Udah kelas 3 juga nanggung, ya udah pengen liburannya nggak usah jauh-jauh tapi refresh gitu kan. Akhirnya main ke Depok tempat dia, terus diajak ke UI. Waktu itu ada acara kayak gitu, acara di kampus, kayak ikut acara lagi, pokoknya saya lupa acara di FIB tapi saya lupa acaranya apa, tapi kayak wah ini mahasiswa, oh kayak gini ya suasana kampus kayak gitu. Tapi waktu itu benar-benar norak aja gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi nggak menyangka gitu bisa kuliah di UI gitu ya. Itu awal 2012. Jadi kalau salah bulan Januari 2012 itu yang saya kedua kali ke UI itu. Nah, pulang dari sana baru kayak menarik nih gitu. Waktu itu pembicaranya dari komunikasi, maksudnya dosen yang diundang, saya nggak usah sebut deh. Terus sekarang Iya. dosennya rada-rada punya masalah sih sekarang nih, tapi nggak usah. Tapi dulu dia jadi pembicara dan saya suka gitu. Dosen komunikasi, kacamata nih, rambutnya belah tengah tuh kan. Seperti di film-film ya. Mas Little Brother. Nah, tapi jujur waktu itu saya cukup senang gitu dengan waktu itu kayak bahas apa ya, film dan dunia Islam kayak gitu waktu itu. Jadi kayak saya senang gitu kan, oh gila dari pesantren kan, biasa masih idealis gitu kan. Oh bagus nih kan bahas pop culture sama dunia Islam kayak gitu. Tapi bicaranya banyak, nggak cuma dia, ada Boy Melebon, terus ada penulis lain juga gitu. Nah dari situ saya jadi punya cita-cita, wah kalau kuliah ke UI menarik juga nih kita, maksudnya bisa nih kan bakal ada sering acara-acara kayak gini di fakultas lain, di jurusan lain gitu. Waktu itu pengennya komunikasi sebenarnya. Tapi beberapa kali nyoba, ya tidak nyampe, akhirnya milih yang realistis gitu. Yang beberapa kali nyoba nyampe yaitu kriminologi. Kayak gitu. Asik. Singkatnya. Nah, berarti kan sudah lama nih ya Kak Amar di Depok. Nah, di Depok yang sekarang beda gak Kak? Sama Depok yang dulu menurut Kak Amar? Wah beda banget. Ada gak sih yang dikangenin gitu? Ada gak sih yang dikangenin? Sebenarnya bukan dikangenin ya. Dulu tuh waktu awal kuliah ya, saya kan tinggalnya di tempat teman saya di Cipayung tuh. Iya. Dulu tuh naik kereta tuh masih yang ekonomi tuh, nggak yang masih gantung-gantungan. Gitu. Iya. Nah itu tuh saya dulu kayak gila gue mau kuliah aja menantang maut gini gitu. Saya nggak pernah berani sih sebenarnya naik ke atas, tapi nangkring di peron paling belakang. Peron apa namanya, gerbong paling belakang, nangkring di jaring itu pernah gitu. Karena nggak dapat tempat, tapi udah sore kayak gitu. Kan saya kan tinggal di Cipayung, turunnya di Citaim kan. Nah dari stasiun itu ke tempat teman saya tuh masih ya 1-2 kilo lah, jadi mesti naik angkot. Jadi kalau kemalaman nggak ada angkot, jalan kaki atau naik ojek, tapi lumayan. Akhirnya dulu ya maksa-maksain gitu. Tapi itu mungkin hal yang nggak bagus, tapi cukup apa ya, dikangenin gitu suasana sore di kereta yang padat, banyak pedagang kayak gitu. Sebenarnya itu adalah perubahan baik kan sebenarnya. Sekarang transportasi jadi lebih enak, lebih rapih kayak gitu. Cuman dulu awal kuliah tuh berasa banget itu. Baru akhirnya tahun kedua saya pindah, akhirnya ngekos di daerah Pondok Cina. Udah habis itu dekat-dekat mulu dah, maksudnya nggak pernah jauh-jauh dari kampus. Tapi awal-awal tahun pertama itu benar-benar bukan menyenangkan sih, seru. Banyak ceritanya kayak gitu. Pernah ini cerita ini juga kok, goblok juga nih. Boleh Kak, ceritain Kak. Semester pertama
kalau nggak salah tuh saya lupa, pokoknya masih bulan-bulan awal lah, saya belum banyak teman gitu. Terus paginya saya diantar teman dari Cipayung ke kampus, kena tilang di Margonda. Terus karena gara-gara waktu itu saya lupa antara temen nggak bawa STNK atau nggak pakai helm, pokoknya bodoh lah gitu. Kesalahan di kami loh. Akhirnya nego bisa nih dilolosin. Itu udah saya panik karena mau jam kuliah pagi kan. Iya. Akhirnya mesti suruh bayar nih gitu kan. Bayar. Nggak punya uang nih. Akhirnya saya tuh ada tukang mie ayam di sekitar situ di Margonda, di deket Arif Rahman Hakim. Pokoknya mau flyover itu. Saya nitipin HP. Saya cerita kan, Bang saya kena tilang nih, saya mau ke kampus. HP saya titip, boleh nggak saya pinjam 50.000? Saya nggak kenal sama abangnya. Abangnya percaya aja gitu kan. Ya udahlah. Kalaupun langsung dikasih gitu. Ya, saya dipinjemin uang 50.000, saya kasih ke polisi. Udah saya diantar sampai kampus. Nah, bodohnya pas pulang, saya lupa saya nggak pegang ongkos kan. Saya pegang HP, nggak pegang ongkos. Aduh gimana ya gitu. Akhirnya itu hari Jumat tuh. Saya ingat banget kayak hari ini hari Jumat gitu. Itu dari habis Jumatan sampai asar saya di Masjid UI bengong ya. Aduh mesti ngapain ya? Pengen minjem duit ke orang belum ada kenal gitu kan, belum ada temen, belum masih segen gitu kan. Akhirnya habis asar udah jalan kaki. Akhirnya saya jalan kaki dari Masjid UI sampai Cipayung. Gila. Seriusan jalan kaki Kak? Beneran, karena soalnya gak bisa hubungin sama siapa, gak punya teman juga. Berarti itu hal yang tidak bisa terlupakan gitu ya di Margonda. Itu sangat apa namanya memorable sekali lah pokoknya. Itu jalan kaki pertama saya yang ya lumayan jauh, 2 jam lah itu sampai Cipayung tepar deh itu, keringetan badan penuh gitu. Sekali olahraga mungkin kali ya. Lumayan lah itu, sehat banget. Nah, selain kuliah di Depok, Kak Amar kan juga banyak aktivitas termasuk jadi podcaster ya Kak. Udah berapa lama jadi podcaster Kak nih? Podcast itu kan sebenarnya kalau definisi sederhana ya audio on demand. Jadi itu konten audio yang bisa kita dengerin kapan aja. Jadi dia nggak disiarkan langsung gitu. Jadi kita mau dengerin sekarang, terus asal udah ditayangin ya, terus kayak mau berapa menit dulu, mau sampai kelar gitu bebas gitu. Namanya on demand. Jadi suka-suka kita gitu. Ya kayak langganan TV apa namanya berbayar kayak Netflix kayak gitu kan. Jadi kayak bisa nonton filmnya kapan aja. Kapan aja. Beda sama radio. Nah, tapi sama-sama konten audio itu. Nah, kalau mulai podcast sendiri sebenarnya, nah ini nih. Ini waktu jalan kaki kedua sebenarnya. Itu tahun 2013. Saya bukan mengulang kesalahan yang sama ya, tapi pengen merasakan pengalaman yang sama saat jalan kaki jauh. Nah, tapi kali ini rutenya beda. Jadi yang kedua ini saya jalan dari Kukusan sampai Cipayung. Tapi di jalan saya sambil rekam suara, ambil ngobrol sendiri kayak gitu. Nah, waktu itu saya belum tahu namanya podcast apa gitu. Tapi motivasinya adalah kayak bikin semacam jurnal atau kayak catatan harian tapi versi audio gitu. Waktu itu diupload di Tumblr. Itu 2013 bulan kayaknya awal-awal tahun 2013 lah gitu. Itu pertama kali kesenangan sama dunia audio karena ngerasa ada hal-hal yang lebih enak langsung diomongin daripada ditulis. Karena sebelumnya kan biasanya nulis aja kan, bikin blog gitu, catatan harian di blog segala macam. Nah, udah habis itu putus gitu. Cuman jalan berapa kali lah gitu. Nah, tapi berapa tahun kemudian, 2015 kalau nggak salah, ada senior saya di kampus itu bikin podcast, namanya podcast subjektif. Kalau tahu, punya Mas Iqbal Haryadi. Nah, saya ini cukup deket lah sama dia, karena dulu satu organisasi, terus dia tuh podcastnya monolog gitu, tapi marah-marah, tapi kok seru gitu ya. Maksudnya, ini ada orang marah-marah nih, tapi ada yang mau dengerin, tapi kita juga seru gitu dengerin marah-marahnya, karena ada poin yang benar, ada poin yang kita bisa sepakat, ada poin yang mungkin kita bisa ajak kita mikir kayak gitu. Terus beberapa kali dia ngajak bintang tamu, dan menurut saya seru banget gitu. Tapi waktu itu belum kepikiran buat bikin podcast gitu. Nah, udah itu dengerin podcastnya Bang Iqbal sampai 2018. Momennya itu adalah ketika mulai banyak podcast bermunculan, dan akhirnya kayak kayaknya seru ya bikin konten audio gitu, cerita segala macam. Akhirnya bikinlah waktu itu 2018, saya ingat tanggalnya 1 Syawal 1440 Hijriah.
sampai hafal gila berarti ya. Tapi ingatnya hijriahnya, kalau yang Masehinya lupa. Soalnya kayak hari itu kayak wah hari ini tanggal baru hijriah nih ya udah bikin aja gitu. Gak enak, udah terlihat ya anak santrinya nih. Enggak, soalnya gak sengaja. Gak sengaja kayak tanggal berapa nih? Oh bagus sih tanggal 1. Jadi ngerayainnya gampang, ngitungnya gampang. Jadi ngitung ulang tahun itu berdasarkan kalender hijriah. Bukan pakai kalender Masehi gitu. Itu. Nah, itu bikin tahun 2018, tahun hijriahnya 1440. Bikinlah episode kebetulan banget di kantor ada. Jadi kan saya dulu kerja di agensi ya setelah lulus kuliah 2017, terus kerja 2018 di agensi di daerah Jakarta Selatan. Ada klien yang minta dibikinin podcast dan saya udah editin beberapa episode gitu. Terus kayak wah, mic nganggur nih, mic bagus nih, harga 2 jutaan nih kan. Terus mic ASMR gitu tuh yang apa? Yang bentuknya tabung warna abu-abu. Iya. Makanya mic bagus lah gitu. Wah, lumayan nih kan dipakai. Izin sama bos kan. Izinnya mau pakai ini, ya udah pakai aja kalau mumpung lagi nggak dipakai sama klien gitu. 3 episode pertama tuh wah bagus audionya nih karena masih pakai mic kantor gitu. Lumayan lagi ternyata. Apalagi respon teman-teman gitu kan. Seru nih gitu kan. Tema-tema yang dibahas juga umum sebenarnya. Bahas tentang hal yang kejadian-kejadian yang baru, terus pemikiran-pemikiran yang absurd, yang kepikiran gitu. Terus kayak ceritain tentang, oh kemarin abis nonton ini, seru ya, kayak gini-gini. Oh kemarin abis dengerin album ini, terus kayak album ini ternyata kalau kita resapin maknanya kayak gini-gini. Jadi kayak hal-hal yang biasa saya lakukan di blog, di tulisan, itu saya ubah jadi dalam bentuk audio gitu. Itu doang gitu, kontennya gitu doang. Terus kayak sekali ngobrol sama teman yang dikenal kayak, lu kan ini nih kuliah sastra Indonesia, yuk bahas tentang sastra gitu kan, sosokan aja padahal yang ditanya tuh bukan expert juga tapi sama-sama seneng aja dunianya gitu. Terus kayak ngobrol sama temen yang kerjanya apa gitu, jadi kayak gitu-gitulah sampai akhirnya ya udah sekarang gitu. Walaupun sekarang udah mulai jarang ya. Itu podcast sendiri. Nah setahun kemudian ikut namanya kelas podcast dari Kaskus. Di situ saya ketemu sama teman lama, teman kampus. Bukan Iqbal tapi ada teman seangkatan juga yang dia udah mulai podcast tahun 2016. Jadi setahun setelah Iqbal dia bikin podcast. Nama podcastnya itu Arfi Pratek Podcast. Jadi ngomongin tentang teknologi. Nah, tapi di sisi lain dia punya podcast tentang pop culture. Namanya Geekin Out. Nah, akhirnya ketemu di acara itu. Akhirnya saya secara langsung tidak langsung diajakin gitu buat gabung ke podcastnya. Sampailah sekarang udah 2 tahun berarti. Di September ini 2 tahun. Waktu itu momennya Gundala, inget banget. Jadi pertama kali saya rekaman sama mereka itu bahas film Gundala. Itu sampai sekarang yang jadi rutin setiap minggu saya di Geekin Out Podcast. Oke Kak, Kamar mau nanya nih dari IG yang saya lihat di story Kakak mengenai desain, ya Kakak motivasi dengan desain baju nih. Dari mengikutinya dari bajunya itu seperti apa? Apa ya, cosplay. Inspirasi dari ada namanya low cost cosplay, itu orang Thailand tuh, dia orang gila sih. Dia tuh bisa menirukan satu gambar, baik itu dari anime, film atau karakter apapun, tapi dengan sederhana, dengan low budget, low cost gitu, tapi keren gitu. Maksudnya memang bukan cosplay yang dipakai untuk acara-acara, tapi kayak kita tuh amazed dengan kreativitasnya gitu. Nah, saya tuh senang dengan cara dia menerjemahkan sebuah karakter atau sebuah hal dalam pop culture menjadi pakaian, jadi menjadi itu gitu. Nah, tapi mungkin saya belum bisa sekreatif dia atau seberani dia gitu mengeksplornya gitu. Jadi kayak saya nyoba hal lain gitu. Misalnya tahun lalu saya coba dalam tanda kutip ya cosplay jadi benda-benda gitu. Baterai ABC gitu, terus kayak lem Ibon waktu itu ada juga. Terus buku yang sempat ada serinya, seri itu buku. Jadi beberapa buku yang saya suka dan kebetulan secara palet warna atau warnanya itu ada kemiripan dengan baju yang saya punya. Saya pakai tuh sandingin terus kayak mirip kan. Jadi maksa orang, sebenarnya memaksa orang buat percaya bahwa saya tuh lagi niru ini loh gitu. Saya lagi niru ini. Gitu. Cover buku tuntunan sholat yang ada orang gambar sholat warna ungu, tau nggak? Oh ya, tahu. Saya pernah niruin itu, misalnya pakai baju koko putih, terus pakai selendang, pakai sarung ya kan? Pakai sarung atau selendang warna ungu, pakai peci, udah kan mirip gitu kan? Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi itu ya lumayan menyenangkan sih, maksudnya meskipun bukan niruin si benda itu, tapi
ya seru-seruan aja bahwa ya apa ya, ternyata hiburan tuh bisa sesederhana itu buat saya terutama. Maksudnya saya nggak tahu orang terhibur apa, tapi saya seneng ngelakuinnya kayak gitu untuk cosplayan itu. Oke, kalau di Depok sendiri nih Kak, menurut Kak Amar banyak gak orang-orang yang aktivitasnya di sektor kreatif gitu? Misalnya nih podcast, YouTube, atau film gitu? Eh, Kayaknya banyak ya, maksudnya secara person, entah dia emang tinggalnya aja atau memang dia sehari-hari aktivitas di Depok gitu. Ada beberapa komunitas yang saya sempat join gitu waktu dulu, ada sebelum pandemi gitu. Dulu kita ada namanya sketsa pulang kerja kayak gitu. Itu kegiatan gambar-gambar bareng-bareng gitu tiap hari Rabu malam, gambar-gambar misalnya pindah-pindah, misalnya malam ini di kafe mana, terus kayak gambar aja, gambar ngobrol kayak gitu. Nah, ternyata dari sana saya kenal komunitas lain lagi. Ada namanya dulu sempat aktif namanya Depok Kreatif gitu, terus sementara cerita gitu, terus ada dulu sempat kalau sekarang masih aktif kayaknya ya, Milisi Mural Depok kayak gitu, yang suka bikin mural tuh. Kalau di Juanda tuh sepanjang Juanda itu banyak lah yang mereka bikin kayak gitu. Terus ternyata saya baru tahu juga beberapa apa namanya podcaster itu nggak semua yang memang tinggal di Depok ya. Ada misalnya podcast Pojokan gitu, yang sekarang di Box to Box itu asli Depok banget tuh gitu. Masih kental banget logat-logat Betawi juga. Mereka bahkan pernah jadi mereka ngasih tips nih, kalau mau rekaman yang rekaman podcast yang kondusif di Depok, bukannya 24 jam terus suaranya nggak bising, itu adalah di CFC Beji. Dia ngasih tips gitu. Karena dari jalan raya agak jauh, terus paling suara kulkas aja. Karena bukannya sampai malam gitu. Nah, itu kan konten lokal banget gitu ya, cerita-cerita hari-hari itu. Terus musisi tuh saya beberapa senang sih sama musisi. Mungkin teman-teman pernah dengar Elegi itu dia dari Depok. Saya waktu pertama kali nonton nggak sengaja itu lagi nonton konser di daerah Jakarta. Terus dikenali, dipresent sama MC bahwa ini dari Depok gitu. Terus saya dengerin, wah lagunya menarik nih gitu. Ada satu judul lagu itu yang Depok banget ya, judulnya apa namanya, Bulan di Margonda gitu. Kayak, wah. Boleh Kalau dengar lagunya tuh apa ya, sebenarnya kayak itu sebenarnya kritik kepada pemerintah gitu. Karena dia ceritain bahwa abis hujan itu banyak genangan di Margonda. Nah itu genangan itu memantulkan bulan. Artinya jalannya rusak kan, tapi jadi romantis lagunya gitu. Nah, sejauh ini support untuk anak muda di Depok untuk mengekspresikan karyanya gimana menurut Kak Amar? Baik dari Pemkot atau dari swasta, misal kayak bioskop atau teater terbuka gitu? Saya mungkin nggak terlalu tahu banyak ya, karena semenjak lulus saya mungkin emang banyak aktivitas di Jakarta gitu, kerja terus komunitas juga beberapa di Jakarta, termasuk podcast rekamannya di Jakarta juga. Tapi yang saya tahu beberapa tuh sempat diakomodir lah, kayak misalnya contoh Milisi Mural Depok, mereka sempat ngerjain beberapa spot di perkampungan atau pemukiman di daerah Depok kayak gitu. Jadi mereka nih, saya kan tahu beberapa orangnya, walaupun mungkin kenalnya tuh saya kenal mereka belum tentu kenal saya gitu. Ngerti gak deh? Jadi saya tahu orangnya gitu, mereka seniman gitu kan, tapi mungkin mereka nggak kenal saya karena pernah ketemu sekali 2 kali doang. Tapi saya bisa lihat bahwa sebenarnya ada beberapa apa namanya geliat atau gairah anak muda kreatif di Depok yang tersalurkan gitu. Itu dari pemerintah. Dari swasta saya juga lihat beberapa kali di kafe-kafe di sekitar Depok itu sering ngadain dulu sebelum pandemi ya, itu mengundang musisi-musisi, dan bukan cuma musisi Depok, bahkan musisi nasional gitu. Wow. Kayak dulu tahun 2015-16 itu sering banget, hampir tiap bulan itu Bara Suara sama Stars and Rabbit itu rutin manggung di Bumi Wiyata, dan itu gratis. Dan iya, gila, seneng banget men waktu itu bisa nonton gitu. Terus kayak di ITC beberapa kali di rooftop itu sering ada konser, dan itu terjangkau banget harganya. Terus saya juga pernah nonton, salah satu pengalaman nonton konser yang paling membekas saya seumur hidup adalah kalau teman-teman tahu di jalan menuju GDC itu ada kafe namanya Beranda. Pokoknya dekat stasiun Depok Lama. Nah, itu ada Beranda. Di situ pernah mereka bikin intimate gigs buat band namanya Thirst and Wild. Itu akhir tahun 2017. Itu benar-benar saya nonton mereka dekat depan mata gitu. Jadi
nggak ada jarak lagi. Panggung tuh biasanya kan panggung ada stage, ada tinggi kan. Nah ini nih bener-bener yang nonton cuma 20 orang gitu. Tapi tiketnya bayangin ya, tiketnya murah banget. Itu 15.000. Udah dapat minum. Waktu itu sponsornya Yuzu sama dapat rokok. Gila, udah komplit banget gitu ya. Saya nonton mereka tahun itu di tempat lain itu bayar 200.000. Walaupun banyak artis lain ya. Tapi malam itu saya benar-benar bersyukur gimana kayak gila gue bisa nonton mereka sedekat ini, sepuas ini. Gue cuma bayar 15.000. Kayak wah gila keren banget nih. Depok, I love Depok pokoknya waktu itu. Anjay. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Amar nih sudah memberikan ceritanya. Ada pesan nggak dari Kak Amar untuk orang-orang kreatif di luar sana? Apa ya sebenarnya saya nggak pantas juga sih ngomong gini karena cara karya tuh saya masih ya, merintis lah, belum ada karya yang benar-benar bisa dibilang berhasil gitu, punya impact segala macam. Tapi apa ya, dimanapun sebenarnya nggak cuma di Depok, di kota-kota lain pun, Mike didukung atau enggak, geliat kreatif tuh pasti ada, pasti jalan, pasti hidup gitu, mau didukung atau enggak. Karena memang dorongannya ada. Orang-orang ini, apalagi sekarang dengan terbukaan informasi, ngambil referensi dari kota lain, dari negara lain bahkan itu sangat bisa gitu. Jadi kayak kalau teman-teman apa ya punya minat sesuatu, paling sederhana adalah nemuin orang yang punya minat yang sama, 1 orang 2 orang itu udah enak banget, udah punya apa ya setidaknya ngebantu buat kita ngembangin apa yang kita suka kayak gitu. Oke. Lebih keren lagi kalau ya kita ketemu sama yang apa ya orang yang memang ada di puncak di skena itu. Dan kita bisa belajar banyak juga. Karena konsep komunitas itu enak banget karena kita bisa saling belajar, tapi humble gitu. Beda sama kalau kita ikut kelas, sekolah kayak gitu. Jadi komunitas itu dimanfaatkan banget lah, dicari aja. Kalau nggak ada di Depok ya cari di tempat lain lah gitu. Ya mungkin apa ya? Kalau belum ada, bahkan teman-teman bikin aja. Siapa tahu dari teman-teman bikin, siapa tahu ketemu gitu orang yang punya minat yang sama dan akhirnya bisa berkembang bareng. Berarti lingkungan itu menjadi faktor ya Kak untuk kita berkarya gitu ya? Betul, kalau kita mau berkembang lebih cepat. Walaupun sekarang self learning udah bisa ya. Maksudnya banyak hal yang bisa kita pelajarin secara sendiri kan, lewat apa online segala macam. Tapi adanya komunitas itu ngebantu kita numbuhin motivasi, kita bisa belajar dari orang yang punya pengalaman yang beda, pemahaman yang beda kayak gitu. Harus terus berkarya teman-teman semua. Jangan stop di sini aja gitu. Munculkan ide-ide kalian untuk berkarya di sosial media dimanapun berada. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Amar sudah meluangkan waktunya, sudah bercerita nih tentang di Depok anak rantau ini teman-teman semua. Ya. Penuh suka dukanya ya jadi anak rantau ternyata. Seneng lah pokoknya saya walaupun mungkin berapa tahun ini lebih banyak aktif di Jakarta, tapi ya saya berani bangga bahwa saya warga Depok. Oke, I love Depok gitu ya, Jalan Margonda. Apa namanya, baik buruknya saya betah lah, lumayan betah lah. Iya, kelas. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Amar ya sudah meluangkan waktunya. Ya, oke, jangan lupa untuk terus mengikuti video kami. Sampai jumpa. Dadah.